Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kawan-kawan semua? Semoga senantiasa sehat walafiat ya, bahagia di ujung tahun, di ujung hari-hari tahun 2020. Seperti biasa, kali ini kita akan bahas sedikit tentang lebih rinci lagi karena beberapa kawan juga meminta jurusannya itu apa gitu ya, SMK itu jurusannya apa untuk CPNS 2021. Maka kita akan bahas kali ini. Yang kita bahas adalah yang berdasarkan yang tahun sebelumnya ya, tetapi ini sebagai acuan kita, sebagai acuan ya. Yang pertama itu untuk CPNS Kemenkumham, jadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Itu insya Allah nanti dibuka ribuan formasi untuk lulusan SMA sederajat. Ini untuk SMA sederajat ya. Jadi SMA sederajat itu berarti nanti untuk SMK boleh ya, atau SLTA boleh. Kalau dulu masih zamannya SLTA yang masih umurnya memenuhi syaratnya. Ini tanpa syarat spesifikasi ya kawan-kawan. Artinya untuk misalnya SMK jurusan apa itu tidak ada syarat SMK jurusan apa. Pokoknya pure SMA sederajat. Nah, untuk mengisi apa? Mengisi tentunya jelas ya, untuk sipir, penjaga tahanan. Oh iya, kita ingat bahwa yang akan purna di tahun 2021 itu banyak sekali ya. Jadi ini adalah salah satu peluang di CPNS Kemenkumham. Maksudnya untuk sipir jelas ya, ini akan didominasi oleh laki-laki yang nantinya kalau yang tahun lalu itu adalah laki-laki hampir 98% ya. Sedangkan formasi untuk perempuan tuh ya kecil sekali karena ini sipir ya. Kemudian untuk pemeriksa keimigrasian pelaksana atau pemula itu laki-laki juga masih mendominasi, sangat mendominasi. Dari ribuan itu hampir ya bisa dikatakan sangat dominan itu adalah formasi yang mensyaratkan itu laki-laki begitu ya. Oke, itu untuk Kemenkumham. Jadi ada peluang yang pertama di situ tanpa syarat untuk SMA atau SMK jurusannya apa. Nah, yang ini yang berikutnya untuk Kementerian Perhubungan atau Kemenhub ini berbeda redaksinya sedikit, yaitu untuk lulusan SMA dan SMK. Untuk SMK ini dengan syarat spesifikasi, artinya tidak semua SMK, jurusan SMK itu bisa mendaftar. Contoh misalnya untuk mengisi formasi atau jabatan pelaksana pemula, penguji kendaraan bermotor. Ini syaratnya cukup untuk SMK otomotif. Ya, teknik otomotif. Nanti otomotifnya dipecah-pecah lagi. Yang jelas di situ ada labelnya SMK teknik otomotif. Jadi untuk SMA maupun yang SMK jurusan lain tidak bisa untuk mengambil formasi ini, begitu ya. Yang kedua untuk jenang kapal, untuk formasi jenang kapal ini syaratnya adalah SMK pelayaran plus BST. Jadi BST itu adalah sertifikat, kalau kita tahu sertifikat dasar bagi pelaut pemula ya. Ya seperti nenek moyangku seorang pelaut. Nah itu perlu BST. BST itu adalah sertifikat dasar bagi pelaut, itu harus ada ya. Artinya ini kawan-kawan meskipun sudah SMK pelayaran tapi belum ada sertifikat ini BST ini tetap tidak bisa ya, akan gugur di administrasi nanti. Atau SMK perkapalan ya, tapi dengan syarat tambah BST lagi. Selanjutnya untuk jenang kapal kelas 3 masih sama ya, syaratnya untuk itu saja. Ya, berarti yang lain otomatis tidak bisa mengisi. Kemudian untuk klasi ini beda lagi, ini untuk SMK pelayaran ditambah sertifikat BST sama SMK nautika. Kalau ini tadi perkapalan atau pelayaran, kalau ini atau nautikanya ya, jurusan nautika. Nah ini untuk yang klasi kapal juga sama. Artinya kawan-kawan, nah ini untuk kepala kapal mesin berarti ini SMA sederajat. Nah ketika kawan-kawan nggak bisa mengisi yang lain yang di atas tadi, tetapi untuk yang ini bisa mengisi.
ya, bisa untuk mendaftar, karena di sini syaratnya adalah spesifikasinya tidak disyaratkan ya. Artinya bisa teman-teman mendaftar di situ kalau ingin. Kemudian untuk mandor mesin, keramik kapal sama ya, nanti diperhatikan, intinya diperhatikan spesifikasinya. Intinya kalau yang Kemenhub itu meskipun ada yang untuk SMA, tetapi lebih didominasi untuk yang SMK, karena kan Kementerian Perhubungan ya. Oke, lanjut. Nah, ini untuk yang kedua, Kemenhub untuk yang lulusan SMA atau SLTA sederajat. Ya, contoh misalnya di sini ini masih Kemenhub ya kawan-kawan. Misalnya sebagai pengisi petugas sebagai petugas apron movement control atau EMC. EMC itu syaratnya adalah minimal dia SLTA sederajat ditambah, nah ini yang perlu di garis bawahi, ditambah sertifikat bahasa Inggris atau komputer. Jadi boleh sertifikat plat atau kursus bahasa Inggris atau komputer. Ini syarat ya kawan-kawan, jadi harus ada, nggak cukup dengan SLTA saja. Misalnya yang kedua untuk petugas aviation security atau AS, nah, syaratnya pun sama, masih sama kayak gitu ya. Untuk jurumudi, nah ini beda lagi ya. Jurumudi itu SLTA sederajat, tetapi bukan sertifikat komputer atau bahasa Inggris, tapi ini sertifikat tadi ya, BST, sertifikat dasar untuk pelaut pemula ya, dan lain-lain. Artinya kalau kawan-kawan tertarik untuk nantinya mendaftar di Kemenhub, maka harus dicicil syarat-syarat yang kayak gini nih. Pasti itu akan ada lagi, dan syaratnya pun pasti sama, karena itu adalah berafiliasi ya satu dengan yang lain. Ya, harus dicicil dari sekarang. Oke, selanjutnya setelah tadi kita bahas dua ya, Kemenkumham dan Kemenhub, sekarang kita ke CPNS Kemenkeu, Kementerian Keuangan. Nah, ini syaratnya adalah cuma SMK saja, jadi SMA nggak bisa mendaftar. Ini dengan syarat spesifikasi, misalnya jadi juru minyak di Dirjen Bea Cukai ya. Itu nanti adalah syaratnya adalah SMK Pelayaran Teknika. Untuk yang jurumudi itu adalah SMK Pelayaran Nautika ya. Pokoknya nanti disesuaikan kawan-kawan ya. Jadi intinya tidak sembarang masuk kamar ya, nanti bisa salah kamar. Kemudian ada juga di CPNS Kementan, ini untuk khusus untuk lulusan SMK. Tapi yang tahun lalu itu tidak ada syarat SMK jurusan apa, pokoknya SMK saja ya. Jadi mungkin tahun ini akan lebih spesifik, tapi nanti teman-teman harap lebih jeli, cermat, teliti begitu ya. Kalau yang dulu itu untuk mengisi jabatan-jabatan ini ya, itu intinya lulusan SMK, lulusan SMA nggak boleh masuk ya. Don't enter here. Untuk yang Kementan ya, Kementerian Pertanian. Jadi banyak formasi di situ, teman-teman nanti ini peluang untuk dicoba. Kemudian seterusnya di Kejaksaan Agung itu ini redaksinya adalah lulusan SMA sederajat tanpa spesifikasi. Jadi untuk pengawal tahanan maupun untuk driver atau pengemudi itu untuk syaratnya adalah SMA sederajat. Tentunya nanti kayak pengemudi berarti ada syarat lain, misalnya memiliki SIM A begitu ya, itu nanti bisa diurus. Tapi yang jelas ini adalah syarat awalnya dulu bahwa label dia lulusan apa begitu ya. Itu di Kejagung. Kemudian yang terakhir adalah di Kemendikbud. Ini untuk redaksinya untuk lulusan SMA atau sederajat ya, tapi ada syarat. Nah, syarat ini yang mungkin kawan-kawan kalau mau tertarik di CPNS Kemendikbud harus surat tanda tamat belajar, itu nilai rata-rata, artinya semua mata pelajaran itu kemudian dibagi banyaknya itu rata-ratanya adalah 7,0 ya, bukan untuk misalnya materi apa mata pelajaran apa begitu, tapi rata-ratanya itu 7,0. Jadi kalau di bawah itu berarti tidak bisa masuk ke CPNS Kemendikbud. Jadi kawan-kawan nanti
sama sembari menunggu ini formasi lengkapnya kan bulan Maret ya. Oke, nah itu dipersiapkan yang tadi misalnya bidikan mau masuk mana, itu harus dipersiapkan syarat-syarat yang itu diperlukan yang di tahun 2019. Oke ya, semoga kawan-kawan nanti semua formasi yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB itu bisa mengakomodir, memfasilitasi kawan-kawan untuk ikut berkompetisi di seleksi CPNS 2021. Tetap jaga kesehatan, tetap optimis, jangan lengah, berbaik sangka pada Tuhan Yang Asa. Semoga bermanfaat, jaga selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.